Mazmur 23 ayat 3 berkata, Dia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan Allah kita pemulih. Dia bukan Tuhan penghukum. Hidup ini penuh dengan perubahan, tekanan, dan tuntutan untuk berhasil. Saudara, dalam perjalanan itu kita bisa tersandung, kita bisa salah langkah, bisa jatuh dalam keputusan yang merusak karakter dan kesaksian. Dalam Mazmur 23, ini memperkenalkan kita kepada pribadi yang berbeda, bukan hakim yang tergesa, bukan hakim yang menghukum, tapi gembala yang aktif memulihkan. Daud tidak berkata dia menghakimi jiwaku, dia berkata dia menyegarkan jiwaku. Kita belajar 3 kebenaran. Tuhan memulihkan, Tuhan menuntun, dan Tuhan bertindak demi namanya. Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud, dia gembala yang menjadi raja. Dia memahami dunia padang gurun, bahaya, dan kelelahan jiwa. Saat menulis dia menyegarkan jiwaku, dia berbicara bukan dari teori, tapi pengalaman. Daud pernah jatuh, gagal, dan pernah juga dihantui rasa bersalah. Tapi dia akhirnya dipulihkan. Dia pernah merasakan pemulihan. Jadi Mazmur ini menggambarkan Allah sebagai gembala yang aktif, bukan pasif. Dia mencari, dia mengangkat dan mengembalikan domba yang tersesat. Kita belajar 3 hal. Tuhan memulihkan jiwa yang letih. Seperti Yesaya 40:31. Kesalahan tidak harus menjadi akhir cerita. Keletihan bukan tanda kegagalan iman. Seperti baterai yang habis, dia tidak langsung dibuang, dia diisi ulang. Demikian jiwa yang letih tidak ditolak untuk dipulihkan. Jadi bila dari kita sebagian secara emosional kita lelah, bingung, merasa gagal, ingatlah ini, aku menyegarkan. Tidak ada jiwa yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Gembala Agung. Dan yang kedua, Tuhan menuntun ke jalan yang benar. Pemulihan bukan lisensi untuk hidup sembarangan. Pemulihan adalah undangan untuk hidup benar. Daud tidak hanya dipulihkan, dia dituntun. Dokter tidak hanya menyembuhkan luka, dia memberi terapi agar pasien tidak kembali ke pola lama. Kristus tidak hanya mengangkat kita dari lumpur, dia menuntun kita menjauhi lumpur itu. Pemulihan Tuhan bukan sekedar menghapus masa lalu, tetapi mengarahkan masa depan. Tuhan bertindak demi namanya. Jadi ayat ini berkata oleh karena namanya. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kelayakan kita. Dia memulihkan demi reputasi kasih dan kesetiaannya sendiri. Seorang raja menjaga kehormatan namanya dengan melindungi rakyatnya. Demikian Allah menjaga namanya dengan memulihkan kita umatnya. Kesetiaan Tuhan itu lebih besar